Bagaimana kabar Bapak Ibu guru pada siang hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Semangat? Alhamdulillah. Yuk, biar kita tidak redup, kita tidak. Oh, alhamdulillah. Yuk kita bersemangat ya. Yuk kita berdiri dulu di sela-sela. Oke, ya. Kalau saya mengatakan satu, berarti tangan kanan ke atas. Satu, tangan kanan ke atas. Dua, tangan kanan ke kanan. Tiga, tangan kanan ke bawah. Jadi nanti satu, dua, tiga. Nah, tak lupa tangan kita berapa? Dua. Kita ikuti tangan kanan dan kiri. Berarti satu kita ke atas. Dua ke kanan, tiga ke bawah. Betul ya? Oke, terima kasih. Satu, tiga, dua, tiga, satu, tiga. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Pada siang hari ini saya akan memaparkan sedikit penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. What is this budaya positif? Apa itu kan budaya positif? Oh, budaya yang selalu positif. Apakah seperti itu? Oh, saya di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Rembang ingin mengajak semuanya untuk berbudaya positif, baik di kelas, di sekolah maupun di lingkungan kita. Ya, ini konsep inti budaya positif. Yang pertama, apa itu? Nah, perubahan paradigma belajar. Ini biasanya BK. Sekarang tidak semuanya harus mapel, semua harus berorientasi pada budaya positif. Perubahan paradigma belajar. Belajar itu kita tidak seperti pada saat kita dulu zaman kolonial Belanda. Tapi kita sudah Ngarso Suntulodo, Madya Mangarso dan Tunpuri Handayani. Itu dari Ki Hajar Dewantara kita. Jadi kita tidak boleh memaksakan anak harus, kamu harus belajar ini, kamu harus bisa. Tidak. Ya. Dia anak itu seperti dia sudah punya kodratnya sendiri. Kita tinggal bagaimana memupuk kodrat itu berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Motivasinya apa itu? Berarti mengarah ke hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Kemudian tak lupa pula dengan disiplinnya yang positif, kita sebagai guru memiliki posisi kontrol. Jadi posisi kontrol guru itu apa? Oh, jika ada anak yang menyeleweng, nah kita ambil. Kenapa dia menyeleweng? Oh, ternyata mungkin orang tuanya broken home. Nah, bagaimana dia bisa menyeleweng? Apa yang harus dia dikerjakan? Bagaimana solusinya? Nah, ini nanti kita bahas di budaya positif. Kita sebagai guru harus bisa mengontrol emosi kita dan anak-anak. Kemudian ada juga dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan nanti itu adanya di bab nanti. Kemudian dari nilai itu adanya keyakinan kelas. Keyakinan apa aturan? Keyakinan. Kalau aturan itu hanya satu orang yang membuat atau beberapa orang dan harus diikuti oleh semuanya, akan tetapi kalau keyakinan kelas itu dari anak-anak sendiri untuk anak dan diikuti oleh anak-anak itu keyakinan kelas. Kemudian ada lagi yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia apa? Oh banyak. Saya butuh uang, Bu. Oke. Saya butuh
kasih sayang. Itu dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru yaitu Bagja ini pembelajaran dengan paradigma baru yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip. Nah, prinsipnya apa? Pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Apa itu? Nah, anak ternyata tidak semuanya pandai dalam satu bidang. Jadi mungkin dia tidak bisa berhitung, akan tetapi membacanya lancar sekali. Nah, itu tidak bisa kita kubiah-kubiah, ya. Untuk peserta didik sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern yang diwujudkan dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian yang selanjutnya, nah dulu kita sebagai siswa miskomunikasi tentang teori kontrol. Sekarang kita menjadi guru, ternyata ilustrasi guru itu mengontrol murid. Kamu harus sesuai apa yang saya bisa. Kadang-kadang saya pun seperti itu. Pinter, jajaran, kamu mencoba untuk meniru saya, kepintaran saya. Oh, itu jelas tidak bisa. Ya, anak ada kodratnya sendiri. Nah, ini ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Tuh, ilusi yang selanjutnya adalah bahwa kritik kita, ya, akan membuat rasa bersalah terhadap siswa mampu menguatkan karakter. Jadi kita itu hanya siswa itu misalkan calon pagar, lompat pagar. Bagaimana dia itu merasa bersalah bahwa saya melompat pagar itu sebuah kesalahan. Kenapa dia melompat pagar? Oh, satu, saya takut dimarahi Bu Ida. Tuh, kenapa takut? Lah saya selalu sering terlambat. Nah, ujung-ujungnya itu. Bagaimana kamu melompat pagar? Iya Bu, teknik saya seperti ini. Nah, silakan, itu mungkin anak itu hebat dalam panjat tebing. Itu bisa disalurkan ke sana. Ujung-ujungnya dia itu hal-hal positif yang dilakukan. Jadi besok lagi kenapa terlambat? Harus bagaimana dia menyikapi. Tuh, kontrol kita di situ. Kemudian yang selanjutnya, ilusi bahwa orang tua itu berhak memaksa. Kalau dulu hanya perkawinan paksa, perkawinan diri, tapi sekarang kayaknya merambat. Pokoknya gue ya harus jadi ini, kamu harus jadi seperti ini. Tidak bisa. Ya. Kadang-kala tua seperti itu. Okay. Ya, next. Nah, bagaimana kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Oke. Yang pertama, stimulus respon, realita kebutuhan kita. Oke. Teori kontrolnya apa? Oh, ternyata kita memang butuh kasih sayang misalkan, kita butuh. Oke. Semua orang melihat hal yang sama. Oh, tidak bisa. Teori kontrolnya tidak bisa. Semua orang tidak bisa melihat hal yang sama, hal yang berbeda. Misalkan saya melihat Pak Danang, oh dia cakep, dia anak soleh dan lain-lain. Tidak bisa semuanya melihat seperti itu.
Mungkin saya dan Mbak Tiara seperti itu. Beda lagi dengan Bu Pulu. Kenapa? Mungkin si A melihat, enggak Bu, Pak Danang itu orangnya galak. Oh, itu yang hal yang berbeda. Mungkin bisa lagi yang C, Bu, Pak Danang itu lemah lembut. Saya aja dikasih nilai 98. Itu bisa. Berarti kita itu melihat posisi kontrol kita berbeda. Kemudian ada lagi, kita mencoba mengubah orang agar pandangannya itu sama dengan kita. Mengubah orang pandangannya sama dengan kita. Hal apa itu misalkan? Hal apa? Oh, saya itu belajar. Kamu itu belajar harusnya dalam posisi hening. Itu yang baik. Misalkan kita ke anak didik kita seperti itu. Kenapa? Karena dulu kita juga dididik seperti itu. Harus dengan hening, harus tidak ada suara apapun. Nah, itu hebat kontrol di sini. Itu tidak bisa. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami orang lain. Kalau dia tidak bisa hening, mungkin bisanya dengan musik. Ada kan seperti itu? Ada. Ada anak yang bisanya belajar dengan musik, ada. Bahkan ada anak yang bisa belajarnya hafalannya mungkin dengan jalan-jalan. Dia sambil membaca buku jalan-jalan gerak. Saya dulu pernah itu, anak saya yang kedua sambil berjalan itu menghitung angka. Dia tidak bisa diam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia berjalan terus. Jadi bisanya dia berjalan. Tidak bisa dia kalau hening. Kemudian kontrol yang ketiga, perilaku buruk. Seperti tadi memanjat tebing, anak terlambat mencolok pagar, anak pulang dengan mencolok pagar. Itu sebuah kesalahan. Salah dia mencolok pagar. Kenapa? Kenapa tidak melewati umum? Ya karena dia tahu itu belum saatnya pulang. Jelas tahu sebetulnya kenapa itu dilakukan. Nah, ternyata teori kontrolnya itu semua perilaku memiliki tujuan. Dia tujuannya apa? Mencolok pagar, melompat pagar. Dia pulang. Dia selamat dari kejaran guru BK. Dia selamat dari kejaran guru mapel yang saat itu. Tujuannya pulang tidak ke rumah tapi bermain. Kemudian stimulus respon lagi, orang lain bisa mengontrol saya. Apakah orang lain bisa mengontrol saya? Tidak, hanya diri kita yang bisa mengontrol kita sendiri. Apakah tadi saya sama? Apakah tadi saya benar? Nah, itu diri kontrol kita. Kalau saya berbuat seperti ini, saya salah enggak ya? Itu yang kontrol bukan orang lain tapi diri kita. Kemudian yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Apakah saya bisa mengontrol Mbak Mida? Tidak bisa. Kenapa? Karena tidak setiap 1 kali 24 jam saya bisa berdampingan dengannya. Jangankan kejauhan, anak kita sendiri, istri atau suami kita sendiri, kita tidak bisa mengontrolnya. Iya. Kemudian memaksa meskipun saat bujukan gagal kita merayu. Ayo, kowe kudu ngapal ke ini. Kamu harus menghafal ini, besok ada ujian ini. Itu tidak bisa. Akhirnya meledai. Ayo kamu menghafal ini, besok ujiannya keluar. Nah, itu kita harus kolaborasi. Kita bekerja sama, konsensus dan menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalkan, kamu harus bisa ini, dihafalkan pertanyaan itu loh dihafalkan. Iku penggawean. Bu saya itu tidak bisa, jadi tidak harus 3 kali 4, 12. 12 di sini harus menghafal 12 tidak. Tapi usahakan kolaborasi kita. Ada kelereng 3 sebanyak 4 kali. Jadi 4 kali 3 berapa? 12. Dia akan selamanya nyata di sini. Oh iya.
Nah, setelah itu kita model berpikirnya menang atau kalah. Ini tantangan deh. Lah piye? Nata wali, nah biasanya gitu. Itu tidak bisa. Ternyata itu memang apa ya? Harus punya kontrol hati, yaitu model berpikir menang-menang. Oke? Pokoknya aku dari guru, nekene berkuasa saya tidak bisa seperti itu. Ya? Kita hanya sebagai motivator. Oke, next. Nah, ini yang namanya disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata itu. Nah, kedisiplinan, disiplina. Disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu tidak harus tentara, tapi kita belajar mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab. Yang jelas itu tanggung jawabnya terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Saya yakin Bu, melompat pagar itu saya bisa, maka saya akan melompat pagar. Tuh, yang diyakini apa? Dia bisa. Nah, kalau bisa, silakan kita kita panjat tebing. Ada suatu ketika ada momen di situ ada apa? Lomba kita ikutkan. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman maupun hukuman. Jadi peserta didik itu mau dengan ikhlas ketulusan hati melakukan hal-hal yang positif. Nah, sebagai pendidik, tugas kita itu menciptakan peserta didik yang disiplin diri sehingga mereka berperilaku yang mengacu pada perilaku nilai-nilai kebajikan universal intrinsik dari dirinya sendiri. Oh iya Bu, saya salah. Makanya dulu ada sering orang tua kita, bahkan kita sendiri ke anak-anak kita, sobat itu getol loh, iku sobat nggih Pak, nak ngaji jenenge pendaftaran, nak beri getol Pak, bener. Nah itu supaya itu apa? Dia memiliki motivasi intrinsik. Ya aku ini sobat dari apa ya? Nah itu dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah ini, apa itu tadi yang kelima? Nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, ya, lepas dari suku, bangsa, agama, ras, bahasa, maupun latar belakang. Oh benar, lawang ibu bapak cerai, kita tidak boleh menghukum seperti itu. Ya, belum tentu anak yang lahir di broken home itu dia jelek, tidak. Ya, hanya kita bagaimana kita mengarahkan dia. Oke. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, berakhlak dan mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri dan kreatif, serta bernalar kritis. Apa? Kayaknya seperti itu. Ya. Sekarang yang berikutnya, ada yang bertanya itu profil pelajar Pancasila. Kalau hanya Pancasila sendiri itu kan sudah menyangkut 5. Iya betul. Tapi kita sebagai pendidik, peserta didik itu harus yang pertama beriman. Beriman kepada siapa? Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
dia memiliki akhlak mulia, dia memiliki berkebinekaan global. Apa tujuannya ke depan? Bergotong royong itu bisa kolaborasi, kolaborasi dengan teman sejawat, kolaborasi dengan bapak ibu guru. Mandiri, dia itu harus bisa mandiri. Suatu ketika kamu itu pasti sendirian, mencari kemana-mana sendirian. Kita harus kreatif. Untuk apa masa depan? Nalar kita itu harus kritis. Oh, kalau seperti ini tidak laku. Saya membuat, misalkan saya membuat pedal dari pagi. Hari pertama laris, hari kedua laris, ketiga dan selanjutnya kurang. Nah, kita nalar kritis, kita kreatif. Oh, tak gale, perkara dikasih ini, gitu. Ya. Kemudian yang kedua, Ibu Prima Yes program PYBI, toleransi rasa hormat, integrasi mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Komitmen untuk menjadi yang lebih baik. Ya. Sekarang life skill. Nah, anak didik kita harus memiliki life skill. Apa? Dapat dipercaya. Lurus. Kalau kritik boleh, itu tidak rambut. Ya. Lurus itu artinya kita memiliki, ya, pikiran kita itu harus lurus dengan hati, pendengaran yang aktif, dan tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik untuk dirinya. Nah, ini tadi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Nah, segala sesuatu yang harus dipenuhi. Segala sesuatu yang harus dipenuhi. Yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, kita harus memenuhi itu. Keseluruhan tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Tujuan apa toh? Tujuannya apa toh kita sekolah? Dulu kan usaha sekolah dan pintar. Nah, supaya pintarnya itu akhlaknya baik, imannya berakhlak mulia, beriman dan bertakwa. Itu ditambah. Kreatif juga. Karena apa? Guru-guru itu tidak hanya satu, tapi banyak. Ya, bisa kolaborasi, kreatif, inovatif. Tuh, memiliki tujuan, dan semua usaha yang baik kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Ya. Bu, kalau saya sudah memiliki uang banyak, maka saya akan seperti ini. Oh, tujuannya memiliki uang banyak. Bagaimana setelah itu? Bagaimana kamu cara mendapatkan? Halo. Hai. Masih semangat? Oke, yuk satu kali tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Nah, ternyata kebutuhan dasar kita itu hanya 5. Sebetulnya banyak pun. Ini mencakup kebutuhan primer kita. Kalau dulu kebutuhan primer, sekunder, tersier. Ya, saya masih ingat itu. Primer itu apa? Sandang, pangan, perumahan. Kemudian sekunder itu apa? Tambahan. Apa saja coba? Sekunder. Sekolah. Ternyata itu sekarang tidak. Itu masuk primer. Pendidikan itu masuk primer. Tersier, apa itu? Mobil, sepeda motor. Dulu seperti itu, tapi sekarang primer itu harus punya. Bukan masalah uang dan tidak.
itu kebutuhan. Coba sekarang kalau kita aja dari sini sampai dengan langsung nyegat bis, ini mau ngomong aku tekan panjang. Andai kan itu jalan. Mau aku numpak sepeda motor tekan bone. Nah itu sebuah kebutuhan primer sekarang itu. Jadi kebutuhan dasar kita ada 5. Bukan hanya balokku yang 5, tapi kebutuhan dasar kita juga 5. Apa itu? Yang pertama, utama kita bertahan hidup. Ya betul. Iya, kita mau hidup. Ya. Kita bertahan hidup. Apa itu? Makanan. Ya, setiap hari kita hidup bukan untuk makan, apa makan untuk hidup? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kalau makan untuk hidup berarti ada makanan yang halal, yang baik, yang masuk ke dalam diri kita. Tapi kalau hidup hanya untuk makan, tiap hari apapun itu mau memenuhi. Maaf Gus, anak saya yang 90 itu, ibu aku nggak mampu lesu, tapi bukan berarti kamu hidup untuk makan. Tapi kamu harus bisa mengimbangi. Mungkin pula terus sampai mantap. Ya, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan yang jelas. Ya. Kenapa orang Papua, maaf, misalkan dia, saya pengen pindah ke Jawa, Bu. Kenapa? Karena di sana itu kadang tidak aman, Bu. Orang-orang yang kota pindah ke desa. Kenapa? Bu, bising, tidak aman setiap hari itu. Rasanya itu kok orang terkoyak di desa. Keamanan itu penting ternyata. Nah ini dari plat AE pun pindah ke plat KD, itu pun tidak aman. Ternyata di sini aman. Oke. Kemudian kesehatan. Kalau mungkin di lingkungan kumuh, mau lingkungannya kumuh, nah, saya harus pindah. Itu kebutuhan dasar, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Oh, saya diterima Mas Danang dengan baik. Kasih sayang saya juga baik. Nah, gitu dong. Rasa diterima, diperdulikan. Jajaran saya nak harus dicuekin. Tidak. Ngapain? Berarti kan tidak harus, kita harus enggak Bu ya. Oke. Bagaimana saya menerima, dia menerima. Itu rasa kasih sayang. Berbagi. Berbagi itu tidak hanya makanan, tapi hati pun kita bisa berbagi. Cie. Ya, kemudian ada juga kerjasama. Itu menjadi bagian dalam kelompok kerjasama, ya, kolaborasi. Kemudian penguasaan itu harga diri. Harga diri saya harus menguasai kalian. Kamu di sini tuh anak saya, bukan seperti itu. Kita sebagai pendidik tidak seperti itu. Ya, Bu jadi guru sok-sokan, sok-ben, aku tak jadi guru apa namanya. Ya, gitu. Jadi kita tidak harus penguasaan keinginan kita untuk dianggap, itu tidak bisa. Sekarang memimpin berprestasi harus diakui. Kemudian kebebasan itu kita mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, dan mampu mengendalikan arah diri. Kemana dong? Saya akan membawa diri saya sendiri. Kemana? Kalau saya ingin membawa diri saya ke kebaikan, berarti saya harus baik. Dari makanan saya baik, tempat tinggal saya baik, dan kasih sayang pun harus baik. Kalau saya pinginnya dijelek, ya wes, monggo kejelekan ada di mana-mana. Kemudian kebebasan yang berikutnya adalah mampu mengendalikan diri ke arah dirinya. Nah, kalau kesenangan, hore, itu langsung fresh.
Alhamdulillah besok minggu, hore, saya renang. Nah, biasanya anak-anak gitu, hore, saya paling tidak bisa tidur setelah subuh tidak masak. Mungkin saya seperti itu. Karena apa? Mungkin rutinitas tiap hari kalau pagi itu masak, bukan dan lain-lain ya. Oh, hari Ahad alhamdulillah sofri. Nah, itu namanya kebebasan. Kesenangan, antusiasme, tertawa lepas, itu senang. Makanya kadang, Bu, orang gila itu kok tidak pernah sakit ya? Karena dia lepas, bebas, aku bebas, gitu. Dia bebas, lepas, tidak ada tekanan apapun di sini. Dia tidak pernah memikirkan sesuatu. Suatu ketika pernah saya ditanya, maaf, ini di lokalisasi. Ada suatu orang di situ. Dia warung makan. Mbak, kok orangnya gendut-gendut ya? Kok gak bisa nyenter cantik-cantik gitu ya? Kok gendut? Tapi saya ngomong, nah kenapa? Karena dia itu satu, hanya senang. Dia tidak memikirkan apa. Yang penting sekarang saya ada uang, bisa makan dan seterusnya. Dia hanya senang. Itu dia fresh. Next. Motivasi perilaku manusia. Nah, ini untuk apa motivasinya? Untuk menghindari ketidaknyamanan. Kalau saya setiap hari kok selalu terlambat, saya tidak nyaman dengan Bu Wida, saya tidak nyaman dengan guru BK misalkan. Bagaimana saya bisa mendapatkannya? Oh, besok saya akan berangkat lebih pagi. Untuk kenapa? Bu, saya itu gini-gini. Oh, saya berangkat pagi, kalau Bu, saya es krim. Nah, itu tidak boleh. Ya. Itu imbalan yang menyesatkan. Suatu ketika tetap, aku sekolah terus orang diparingi es krim. Ada ya yang kemarin seperti itu? Ada. Ya wes, kamu sudah masuk, hebat. Nih ribetnya. Besok lagi ditanya, Bu, saya sudah masuk, es krimnya mana? Itu menjadi kebiasaan yang tidak baik. Kemudian, ternyata motivasi intrinsiknya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri serta harus dapat dipercaya. Itu kita tanamkan dalam diri kita. Harus. Oke, yang berikutnya adanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, tidak bisa. Awas, besok tak hukum, itu tidak bisa. Ya. Bu, saya seperti ini, dia salah, kita hukum. Itu ternyata tiba-tiba, tidak ada yang direncana. Nah, murid tidak tahu apa yang kita kerjakan, atau mereka yang tidak bisa dilibatkan. Kalau hukuman itu sifatnya satu arah, jadi dari pendidik ke peserta didik. Kemudian kalau hukuman itu biasanya bersifat fisik, bisa bersifat psikologinya bisa. Jadi cawiku DKI dihukum terus, nah itu akan dia ingat salamannya. Kemudian kedua, konsekuensi ini bisa terencana, disepakati bersama. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Oh, saya lari Bu mengelilingi satu meja misalkan. Itu konsekuensi tapi dari dirinya sendiri. Oke. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Murid tidak nyaman, kenapa? Kalau saya tidak mengerjakan, konsekuensi saya dihukum. Sesuatu lagi ditambah lagi. Oh, saya tidak nyaman.
Nah, sikap guru bagaimana? Kita monitoring, memonitor murid. Ya. Jadi anak itu sekali dua kali. Nanti ketika kita monitor, karena ngopo tuh kue kok ya ora tahu gara PR. Oh ternyata kalau malam, kalau pulang sekolah dia cari daun untuk dijual. Malamnya dia ikut ibunya jualan. Dia tidak sempat. Nah, kemudian restitusi. Nah ini yang baik, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Apakah kamu tidak ada satu jam pun untuk belajar teman? Coba. Tapi ini demi uang Bu, iya. Tapi ini juga demi masa depanmu. Bagaimana kamu menyisihkan waktu untuk belajar, untuk yang lain. Nah, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi anak itu mengapa tidak mengerjakan PR? Kemudian solusinya apa? Bagaimana nanti selanjutnya? Itu ada di restitusi. Oke. Oke, ini 5 posisi kontrol guru. Yang tadi sebagai pengukur, hanya satu arah dari guru ke murid. Kemudian pembulan merasa bersalah. Kamu bersalah enggak sih nikung saya? Oh tidak, dia yang mau dengan saya Bu. Nah itu. Mungkin guru juga sebagai teman. Curhat dong. Nah, sebagai teman. Guru bisa sebagai pemantau. Pemantau hanya dilihat. Kamu sekarang terlambat, diundang. Besok lagi terlambat, diundang lagi. Dikasih penyelesaian hanya memantau. Okay? Kemudian manajer, dia bisa turun tangan sendiri. Mungkin sekarang terlambat setengah jam, besok bisa 15 menit lagi, besok bisa 10 menit lagi sampai dengan tidak terlambat. Oke, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Nah, ini kemarin saya tanyakan ke anak saya. Saya setiap kali dikasih foto saat upacara, saya tanya, Mas, kamu hebat. Saat upacara pasti di depan. Kenapa? Satu, dan terkenal apa piye? Nggih Bu, satu, saya itu sudah dikenal para ustaz. Nak nek ngarep iku dikenal. Satu. Yang kedua, adem Bu. Nak nek buri kok panas kok. Suwe-suwe itu panas. Jadi nak nek ngarep kok adem, berarti aku enak nek ngarep. Yang ketiga, itu saya sering dikenal Pak Ustadz karena saya tidak pakai atribut. Jadi terkenal nek ngarep terus gitu. Nah, karena tidak pakai atribut dia di depan. Nah, akhirnya dikenal jelek apa baik. Nah, bagaimana kamu Mas itu? Saya sekarang kok kapok Bu, aku wis nganggo atribut terus apa? Genda sih peci, pokoknya tak ubah, kayak terus nih Bu. Tak tahu di mana saya berada, ya itu tak nggo, hebat. Berarti kamu sudah ada kemajuan dari dirimu sendiri. Nih. Yang pertama, hormat bendera, mungkin 1 jam, mungkin ditaruh di depan. Nah, itu beberapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu itu selalu saja mengecewakan. Kenapa? Kok selalu tidak bawa? Dan pasti yang tidak bawa hanya itu saja. Kenapa? Supaya dia merasa bersalah. Kenapa? Nah, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu dan bapak sekali ini saja. Ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu. Ini namanya teman.
Oke, ya, kita sebagai teman, tolong bantu ibu sekali ini saja untuk tidak berbuat seperti ini lagi. Itu kontrol guru sebagai teman. Ayo kan bu, ayo kamu sekali ini aja pakai atribut ya, tolong ya. Itu sebagai teman. Nah, sebagai pemantau, oh kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tidak tahu konsekuensinya bagaimana kalau melanggar aturan. Nah, itu hanya memantau. Setelah upacara, kamu harus beri atribut. Ya, kadang-kadang kita seperti itu. Pokoknya kamu kudu tuku. Tuh. Ya, dan tolong jangan diulangi lagi. Nah, ini sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu sebagai manajer. Jadi dia salah, tahu salah tidak pakai aturan, dan tidak pakai atribut, tidak pakai PC misalkan. Kira-kira bagaimana kamu nanti harus memperbaiki? Ya bu, saya akan beli. Kemudian saya tidak akan menghilangkannya lagi. Nah, ini sebagai manajer. Ya. Ini posisi kontrol. Apakah aku sekarang ya kita? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa ya? Sebagai apa kita? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kita sebagai posisi apa ya? Apakah pemantau? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai manajer? Apakah sebagai hukuman? Sebagai teman, pemantau, hukuman. Ya, next. Nah, kamu itu loh tidak pernah benar melakukan ini. Coba, saya itu kecewa dengan kamu. Kamu tidak pernah dengan benar melakukan seperti ini, dengan membentak-bentaknya seperti itu. Kita sebagai kontrol apa itu gitu. Ya. Coba, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Menyelesaikannya bagaimana? Bagaimana cara mengatasinya? Nah, kalau ini ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Ini biasanya seorang ibu, dia sebagai teman. Nah, kalau seperti ini sebagai teman, ayolah gelem nggih mimi obat, nggih. Biasanya kan kita merayu, lakukan yuk demi ibu, ada mimi obat nggih. Itu kita sebagai teman. Kamu itu loh tidak pernah mendapat nilai. Nilainya apa? Nilai bagus. Tidak pernah mengerjakan tugas. Nah, ini sebagai hukuman. Nah, ini yang terakhir, kita melakukan keyakinan kelas. Daripada aturan kelas, kita membuat keyakinan kelas. Ini bedanya adanya profil pelajar Pancasila. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Oke? Pembentukan keyakinan kelas yang pertama bersifat abstrak. Apa yang diyakini oleh satu kelas itu. Berupa apa? Pertanyaan universal. Pertama mungkin saya datang tidak terlambat. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan hal-hal yang baik. Nah, itu. Kemudian ini dibuat dalam pernyataan yang positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Apalagi contohnya, saya akan menghargai Bapak, Ibu guru dan teman-teman. Itu hanya sedikit, tapi mengenal. Nah,
Kemudian selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Kondisi kelasnya selalu kotor. Oh, diterapkannya membersihkan kelas. Nah, itu bisa mudah diterapkan. Semua warga sekolah dilibatkan untuk membawa keyakinan kelas. Jadi setiap anak membuat satu. Bu, berarti kalau 32 anak membuat 32 tidak. Nanti apa yang diyakini pasti itu bisa diwujudkan. Nah, 32 itu saya yakin tidak semuanya berbeda, banyak hal yang sama. Itu pasti. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 tindakan. Apa itu toh segitiga restitusi? Semua proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Mandiri dan tanggung jawab. Tahapnya yang pertama, validasi tindakan yang salah. Jadi pertama kali kemarin saya pernah itu segitiga restitusi. Tindakan yang salah. Dia gebrak meja. Loh, kenapa kamu gebrak meja? Saya kesal, Bu. Kesal kenapa? Habis saya itu harus mengerjakan sendiri nanti sampai larut malam. Dia yang enak-enakan mencontek, Bu. Itu aja saya tidak dikasih tahu, bla 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 bla. Nah, itu validasi tindakan yang salah di situ. Kemudian setelah itu kita menstabilkan identitas. Oke, kamu sudah melakukan hal yang baik, hanya gebrak meja toh. Hanya gebrak meja, hanya marah. Kamu tidak sampai memukul anaknya. Kamu tidak sampai berbuat yang tidak baik. Iya, Bu, saya setelah gebrak meja ternyata saya juga belum. Itu bisa menstabilkan identitas. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, kira-kira tindakanmu itu gebrak meja, marah, apakah itu melanggar keyakinan kelas? Iya, Bu. Apa yang kamu lakukan? Melanggar itu apa? Oh, saya tidak menghormati. Saya tidak menghormati warga kelas saya. Dan akhirnya saya itu ya jadi sebel, Bu. Jadi nggak enak dengan teman-teman. Oh, berarti dia sudah bisa. Apa yang dia lakukan, dia sudah merasa bersalah. Di mana terletak kesalahannya, bagaimana cara dia memperbaiki. Oke, next. Nah, yang pertama menstabilkan identitas ini ya. Prinsip-prinsipnya berbuat salah itu wajar. Wajar ya, kita sebagai manusia pasti pernah salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Oke, yang selalu benar. Nah, ini Bapak Ibu guru juga pernah salah. Tuh, tapi saya tidak mencari tahu di mana letak salah. Siapa yang bersalah? Tuh di sini. Tapi ingin mencari solusi. Kamu berhak berbuat seperti itu karena posisi kamu merasa kamu benar. Ya, Mak? Nah, validasi tindakan berdasarkan prinsip perilaku itu. Kenapa kamu gebrak meja? Nah, itu. Kamu pasti punya alasan. Alasanmu apa kok ngamuk nanti gebrak meja kayak gitu? Lebihnya saya itu tadi malam mengerjakan tugas sampai larut malam, Bu. Sampai bingung, sampai itu saya browsing sana sini. Dengan enaknya dia itu langsung comot, langsung nyontong, oh enak men aku udah bunyi mati bumi gitu. Dia itu melakukan seperti itu. Dan ini menurut dia itu jelek. Kamu patut, seharusnya dia itu bangga. Iya, Cak, aku mati bumi. Memang dia bangga, iya Bu, saya sudah mengerjakan. Nah, nih mempertahankan sesuatu. Iya Bu, saya tidak boleh, itu kreativitas saya, itu untuk nilai saya. Tapi kenapa dia mencontek? Nah, menanyakan keyakinan kelas. Jadi apa yang dia langgar di keyakinan kelas ini? Oh, ternyata dia melanggar nilai-nilai yang disepakati bersama.
Ya, bertanggung jawab. Oke. Seperti apa gambaran menurut kamu? Saya ingin menjadi seperti ini loh Bu. Oh, semua teman-teman. Baik, demikian sedikit ulasan tentang perubahan disiplin positif. Nah, dalam rangka penerapan ini, hendaknya guru memiliki standar profesional kepribadian. 4 standar itu deh, 4 standar guru, profesional, pedagogik, kemudian kepribadian, sosial. Itu tidak bisa kita pisah-pisahkan. Oke, kita sebagai manajer menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas apresiasinya. Bapak Ibu guru hebat, tepuk tangan untuk kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, anak-anakku yang saya banggakan. Nah, sebelum pembelajaran kita lebih lanjut lagi, sebaiknya kita membuat keyakinan kelas. What is this? Apa itu keyakinan kelas? Kenapa sih harus yakin? Nah, kenapa sih harus keyakinan kelas? Tidak peraturan kelas. Nah, keyakinan kelas itu keyakinan atau aturan yang dari kalian untuk kalian disepakati bersama dan dijalankan bersama. Jadi bukan sekolah membuat peraturan, tapi kalian yang membuat peraturan, membuat keyakinan. Ya. Oh, saya inginnya buang sampah pada tempatnya. Kenapa? Sore Bu, teman-teman itu tidak membuang sampah dengan seenaknya sendiri misalkan. Nah, nanti yang kamu gunakan, kita gunakan adalah kalimat yang positif. Tidak boleh buang sampah sembarangan, bukan seperti itu. Tapi mari kita membuang sampah di tempat sampah. Hormatilah teman, hormatilah guru. Contohnya seperti itu, oke? Bisa kita sepakati bersama? Oke, kalau bisa, nanti Ibu kasih kalian 1 sticky note. Silahkan kamu nanti tulis 1 saja kalimat yang menurut kalian yakini. Kalimat yang positif. Setuju? Setuju. Oke. Ya. Nah, kalian tulis kalimat positif yang kalian yakini di situ. Setelah itu silakan tempelkan di papan tulis. Ya, kita tulis apa yang kamu sepakati, apa yang kamu yakini, silakan. Apa nih? Datang tepat waktu, mengerjakan tugas. Kalau sudah jangan dilempar. Ya, silakan Anda di depan. Jangan ada catatan, oke. Nari. Terima kasih. Kelompokkan satu-satu. Berarti dari sekian anak saya, dari sekian peserta didik pasti ada
yang sama. Oke kan? Ya, ya. Dapat diajak melakukan kerja kelompok. Berarti apa? Oke. Ayo stop meledek orang lain pembulian. Oke. Stop meledek orang lain atau pembulian. Stop bicara kasar ke pembulian. Stop bullying. Saling support satu sama lain. Oke, kerjasama. Buang tempat pada sampahnya apa buang sampah tempatnya? Oke, buang sampah pada tempatnya. Menghargai menjadi teman. Menjaga lingkungan. Datang tepat waktu. Menjaga kebersihan. Rukun terhadap teman. Jangan bullying. Datang tepat waktu. Saling menyayangi teman. Menghargai perbedaan. Hargai gurumu. Berarti menghargai orang lain. Terima kasih. Bertemanlah dengan semua orang. Menjaga kebersihan dengan tiket. Ada lagi? Menghormati. Datang tepat waktu. Merasa damai, tidak ada perpisahan. Berikutnya, tidak ada perpisahan di antara kita. Berikutnya saling menghargai. Kemudian matikan lampu. Hemat energi, konservasi. Makan di luar kelas supaya bersih. Jangan ternyata ada 4 kelompok. Dan yuk kita sepakati bersama. Yang pertama, datang tepat waktu. Setuju? Setuju. Oke, yang kedua, mensupport ya, masuk ya. Yang kedua, jangan ada bullying, tapi jangannya dicorek ya. Stop meledek orang lain. Mari kita saling menyayangi. Setuju? Setuju. Orang yang ini, oke. Yang kedua, yang ketiga, hargailah teman dan guru. Hargailah teman dan guru. Setuju? Setuju. Kemudian buanglah sampah pada tempatnya. Setuju. Satu lagi, apa tadi? Mengerjakan tugas dan mengerjakan tugas setelah pulang sekolah secara kelompok. Setuju? Setuju? Nah, kalau setuju, ayo kita tanda tangan keyakinan kelas hari ini. Ya, satu persatu. Keyakinan kelas. Ayo, absen 2. Ayo selanjutnya. Ayo Mas Ahmad. Semoga kita dengan menandatangani keyakinan kelas, kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini akan selamanya kalian yakini dan ditaati bersama. Setuju? Setuju. Terima kasih anak-anakku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Widianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nika Safitri. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Salvia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lutfi Indriani. Senang. Saya senang sekali. Saya sangat senang sekali. Saya sangat senang. Saya sangat senang. Sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Sangat penting.